Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin yang sempat tertunda mengenai teks eksplanasi. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya ingin menanyakan kabar teman-teman, dan saya harapkan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi baik, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan dapat berjalan lancar dan memiliki tujuan dan sesuai harapan kita masing-masing. Untuk selanjutnya, saya ingin menyampaikan terkait materi yang akan kita pelajari dan kompetensi dasar apa dan tujuan apa yang harus teman-teman capai dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait kompetensi dasar yang harus dicapai oleh teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus menganalisis informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi yang berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. Yang kedua, mengkonstruksikan informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tertulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dengan mempelajari teks prosedur, diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap disiplin di kelas maupun di luar kelas secara konsisten, dan peserta didik dapat menganalisis struktur teks eksplanasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semuanya, coba teman-teman jelaskan secara singkat saja terkait apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu? Silakan teman-teman. Terima kasih atas jawaban terkait teks eksplanasi. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan terkait pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua terkait tujuan teks eksplanasi. Sebelum itu teman-teman bisa melihat dan mengamati satu gambar yang ada di PPT yang saya kirimkan terkait bencana banjir yang sedang melanda suatu kota. Jadi tujuan teks eksplanasi sendiri adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu hal yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Jadi teman-teman bisa melihat salah satu contoh. Contohnya itu banjir yang terjadi di satu kota. Kemudian dalam teks eksplanasi teman-teman bisa menjelaskan proses terciptanya suatu bencana yang terjadi secara alamiah. Bisa jadi bencana banjir ini terjadi karena masyarakat atau kita sering membuang sampah di sungai mungkin, atau membuang sampah di selokan dan sebagainya. Itu salah satu contoh teks eksplanasi ataupun proses kita menjelaskan terjadinya suatu hal yang terjadi secara ilmiah, contohnya banjir tadi. Kemudian yang ketiga itu ada struktur teks eksplanasi. Yang pertama pernyataan umum yang berkaitan dengan urutan sebab alam. Kemudian yang kedua
ada urutan sebab sosial, yang ketiga urutan akibat alam, yang keempat ada urutan akibat sosial. Jadi di struktur teks eksplanasi ini memiliki hubungan yang sangat berkaitan erat dan untuk membangun suatu gagasan yang sifatnya menjelaskan peristiwa yang seperti yang saya sebutkan dari awal, contohnya peristiwa alamiah yang terjadi di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita akan coba menjelaskan atau mencari tahu bersama-sama terkait ciri-ciri dari teks eksplanasi itu sendiri. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait lebih lanjut terkait ciri-ciri teks eksplanasi, mungkin ada teman-teman yang ingin coba menyebutkan 1 sampai 2 saja tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, silakan teman-teman. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Benar apa yang dikatakan. Tadi teman-teman sudah bisa menjelaskan atau bisa menyebutkan 1 ciri-ciri dari teks eksplanasi, yaitu memuat informasi-informasi tentang fakta yang terjadi. Selanjutnya, poin yang kedua yang harus kita pahami dari ciri-ciri teks eksplanasi, teks eksplanasi ini membahas suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif atau berisi informasi dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai hal yang dibahas dalam teks. Yang keempat, memiliki atau menggunakan sequence markers seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, atau pertama dan berikutnya atau terakhir lah itu. Jadi poin yang keempat yang harus kita pahami, jadi dalam teks eksplanasi itu urutan kejadian dari urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat haruslah struktur. Jadi tidak bisa kita membuat teks eksplanasi, kita menulis teks eksplanasi dengan memulai, misalkan kita memulai dengan urutan kedua, urutan ketiga, dan seterusnya. Jadi yang harus pertama kita lakukan dalam menulis teks eksplanasi itu, kita harus mengurutkan struktur apa yang harus kita tuliskan. Struktur pertama yang harus kita tuliskan, ya struktur kedua yang harus kita tuliskan, dan struktur ketiga yang harus kita tuliskan gitu. Untuk selanjutnya, dalam teks eksplanasi tentunya memiliki unsur kebahasaan serta kaidah kebahasaan dalam penulisannya. Ini salah satu contoh gambar siklus hidrologi yang coba kita pahami dan coba kita tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi. Nah, tadi kita sama-sama memahami satu gambar, kemudian kita coba menjelaskan secara seksama terkait gambar yang saya tunjukkan tadi. Tema besarnya ada tanah longsor, atau judul teks eksplanasi ini tanah longsor. Kemudian kita dapat melihat urutan pertama yang diperlihatkan dalam teks eksplanasi, yaitu penyebab, dan urutan kedua ada gaya panahan, kemudian gaya dorong. Nah, teman-teman bisa membaca mengapa sih bisa terjadi tanah longsor, apa penyebabnya. Tentunya saya sebutkan tadi karena ada gaya penahan dan gaya dorong. Ini coba teman-teman bisa melihat dan membaca. Yang pertama itu di gaya penahan ada lereng yang terjal, kemudian tanah yang kurang paat dan tebal, yang ketiga bantuan yang kurang kuat, yang keempat jenis tata lahan,
Yang kelima, adanya material timbunan dan tebing. Yang keempat, bekas longsoran lama. Yang poin yang terakhir, ada bidang diskontinuitas. Kemudian di gaya pendorongnya yang menyebabkan tanah longsor. Yang pertama itu ada getaran, yang kedua susut muka air danau atau bendungan, yang ketiga adanya beban tambahan, yang kelima pengikisan atau yang sering kita sebut erosi, yang keenam penggundulan hutan, yang ketujuh hujan yang datang secara terus-menerus, kemudian di satu lahan itu tidak ada pohon ataupun akar-akar pohon yang bisa menahan tanah gitu. Yang terakhir tempat pembuangan sampah. Oke ya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, oke sedikit saya review kembali terkait materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama terkait pengertian teks eksplanasi, kemudian yang kedua struktur teks dari teks eksplanasi itu sendiri, kemudian ciri-ciri dari teks eksplanasi, kemudian kita tadi sudah sama-sama memahami dan menjelaskan terkait teks eksplanasi, kemudian saya sudah berikan satu contoh dan coba menggambarkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa yang kemudian kita gagas bersama dalam bentuk teks eksplanasi itu sendiri. Oke, selanjutnya tidak hanya di bencana alam saja kita dapat mengambil objek lah untuk membuat dan menulis teks eksplanasi. Di sini saya coba memberikan satu contoh lagi yang mungkin teman-teman bisa pahami di rumah sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Judul teks eksplanasinya yaitu gerakan hemat energi. Nanti akan saya kirimkan teksnya, teman-teman bisa baca sendiri di WhatsApp group. Kita langsung loncat ke struktur teks dan contoh kalimat yang ada di dalam teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama ada pernyataan umum. Contoh kalimatnya itu, penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih baik, ataupun dengan mengurangi konsumsi dan kegiatan menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan serta negara, keamanan pribadi serta kenyamanan yang lainnya. Jadi satu kalimat yang mengandung pernyataan umum, dan pernyataan umum ini merupakan struktur atau bagian dari teks eksplanasi. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Kemudian yang kedua, di dalam teks eksplanasi ini sendiri ada deretan penjelas yang berusaha menjelaskan dan membuat kita paham akan pernyataan umum yang hadir di dalam teks eksplanasi itu sendiri. Contoh kalimat yang menjadi deretan penjelas dalam teks eksplanasi, sekolah adalah tempat di mana pelajar melakukan aktivitas belajar sehari-hari. Sekolah merupakan tempat yang padat akan aktivitas seluruh penghuni sekolah, mulai dari guru, staf administrasi, dan yang pasti para murid. Dengan demikian, kebutuhan energi, khususnya energi listrik, selalu diperlukan untuk mendukung seluruh kegiatan di sekolah. Kalimat selanjutnya, mengingat pemakaian energi listrik di sekolah terbilang cukup besar dan semakin hari ketersediaan energi semakin menipis, dibutuhkan usaha menghemat energi tersebut.
berikut ini cara yang bisa ditempuh untuk menghemat energi di sekolah itu. Jadi itu secara singkat saya jelaskan deretan penjelas yang coba menjelaskan terkait pernyataan umum yang ada di dalam teks eksplanasi yang berjudul Gerakan Hemat Energi. Nah, ini salah satu contoh poster yang istilahnya mengajak kita, kemudian menghimbau kepada kita agar kita sama-sama menghemat energi, terutama energi listrik. Isi posternya, ayo hemat energi, matikan lampu dan peralatan saat digunakan. Kemudian ada satu gambar dukungan yang bisa kita lihat, ada emot orang sedang tertawa atau sedang ceria. Bila kita hemat energi atau kita matikan lampu dan peralatan kalau kita tidak membutuhkan, maka seolah-olah kita sudah membangun satu gerakan, yaitu gerakan hemat energi, sesuai dalam judul yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, poin yang ketiga yang harus kita pahami ada interpretasi. Dalam teks eksplanasi, interpretasi ini sangat perlu dan sangat berkaitan dengan poin yang pertama yang kita bahas tadi, ada pernyataan umum, kemudian yang kedua itu ada gagasan penjelas atau deretan penjelas, kemudian ada interpretasi. Contoh kalimat interpretasi: penghambat energi terutama energi listrik adalah tindakan mengurangi penggunaan energi listrik secara efisien. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya serta meningkatkan nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, serta kenyamanan orang lain di sekitar kita. Dengan kegiatan gerakan hemat energi listrik di sekolah, di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, dengan kegiatan gerakan hemat listrik ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan lampu hemat energi, kemudian kegiatan patroli energi, dan pembuatan poster-poster seperti yang saya contohkan tentang hemat energi. Dan dengan kegiatan tersebut, siswa bisa dibiasakan atau kita umumnya bisa dibiasakan melakukan kegiatan menghemat energi sejak dini. Oke, baik. Itu penjelasan singkat dari saya terkait salah satu teks eksplanasi yang berjudul Gerakan Hemat Energi. Untuk selanjutnya teman-teman bisa bertanya, kemudian teman-teman coba memahami dan coba memperjelas, membaca kembali terkait apa yang kita pelajari. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada kesempatan hari ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kemudian menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasannya, menyampaikan kritikan dan sebagainya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin hari ini saya cukupkan untuk kegiatan belajar mengajar kita. Selanjutnya saya harapkan teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap rajin belajar, rajin membaca, dan terutama mari sama-sama kita review kembali atau mengingat, memahami kembali terkait materi-materi teks eksplanasi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.